Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Kembali lagi di pembelajaran fisika bersama Ibu Ilmi Nuraini. Pada minggu lalu kita sudah belajar mengenai gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, di mana kedua gerak tersebut merupakan gerak pada bidang horizontal. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai gerak vertikal. Apa sih gerak vertikal itu? Gerak vertikal merupakan gerak dengan arah tegak lurus terhadap permukaan bumi, di mana permukaan bumi itu dianggap horizontal. Karena arah geraknya yang tegak lurus terhadap permukaan bumi, gerak vertikal mengalami percepatan yang disebabkan oleh gravitasi bumi, di mana nilai percepatannya itu setara dengan nilai percepatan gravitasi yang arahnya ke pusat bumi. Karena ketinggian gerak vertikal ini jauh lebih kecil dari jari-jari bumi, maka percepatan gravitasinya dianggap konstan. Karena percepatannya konstan, gerak vertikal merupakan bagian dari gerak lurus berubah beraturan. Terdapat 3 jenis gerak vertikal. Yang pertama ada gerak vertikal ke atas, yang kedua ada gerak vertikal ke bawah, dan yang ketiga ada gerak jatuh bebas. Pertama, gerak vertikal ke atas. Jika sebuah benda dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal v0, semakin lama kecepatannya akan semakin berkurang karena mendapat perlambatan dari percepatan gravitasi atau perlambatannya setara dengan negatif gravitasi. Kenapa negatif? Karena arah gerak benda berlawanan dengan arah percepatan gravitasi yang menuju ke pusat bumi. Nah, semakin ke atas hingga pada titik tertinggi kecepatannya akan 0 atau berhenti sejenak. Nah, untuk mengubah persamaan dari gerak lurus berubah beraturan menjadi gerak vertikal ke atas, terdapat syarat. Yang pertama, percepatannya setara dengan negatif gravitasi. Yang kedua, jaraknya setara dengan ketinggian. Berarti persamaan gerak vertikal ke atas yang pertama, Vt sama dengan V0 min G kali T. Yang kedua, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Dan yang terakhir, H itu sama dengan H0 untuk ketinggian awalnya ditambah V0T min setengah GT kuadrat. Oke, H0 ini bisa diperoleh atau ada nilainya jika kita mengukur ketinggiannya dari tanah menuju ke tangan anaknya. Ini disebut sebagai H0. Jika kita mengukur gerak vertikalnya itu hanya dari tangan, berarti H0-nya bernilai 0. Yang kedua, gerak vertikal ke bawah. Jika sebuah benda dilempar vertikal ke bawah dengan kecepatan awal v0, semakin lama kecepatannya semakin bertambah karena mendapat percepatan sebesar percepatan gravitasi. Arah gerak bendanya ke bawah, arah percepatan gravitasinya juga ke bawah, sehingga nilai percepatannya positif. Untuk mengubah persamaan gerak lurus berubah beraturan menjadi gerak vertikal ke bawah, syaratnya yang pertama, percepatannya setara dengan percepatan gravitasi. Yang kedua, nilai jaraknya
setara dengan Y. Oke, sehingga persamaan gerak vertikal ke bawah yang pertama VT sama dengan V0 plus G kali T. Yang kedua VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2G Y. Yang ketiga Y adalah V0T ditambah setengah GT kuadrat. Nah, contoh dari gerak vertikal ke bawah ini seperti orang yang sedang mendribel bola. Jadi ada kecepatan awalnya. Yang ketiga, gerak jatuh bebas. Sedikit berbeda dari gerak vertikal ke bawah, gerak jatuh bebas itu seperti orang yang sedang melakukan skydiving atau seperti buah yang jatuh langsung dari pohonnya. Kedua contoh tersebut menunjukkan gerak yang jatuh secara sukarela atau kecepatan awalnya 0. Nah, pada gerak jatuh bebas sama seperti gerak vertikal ke bawah, nilai percepatannya setara dengan percepatan gravitasi. Untuk mengubah persamaan gerak lurus berubah beraturan menjadi gerak jatuh bebas, syaratnya yang pertama, kecepatan awalnya 0. Yang kedua, percepatannya setara dengan percepatan gravitasi. Yang ketiga, jaraknya setara dengan Y. Maka persamaan gerak jatuh bebas yang pertama, VT sama dengan G dikali dengan T. Yang kedua, VT kuadrat sama dengan 2G dikali dengan Y. Yang ketiga, Y sama dengan setengah GT kuadrat. Setelah membahas gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, dan gerak jatuh bebas bersama dengan persamaan-persamaannya, kita masuk ke sesi contoh soal. Yang pertama, sebuah bola dilempar vertikal ke atas dan memerlukan waktu 16 sekon untuk kembali ke tempat semula. Artinya ini untuk naik dan turun butuh waktu 16 sekon dengan percepatannya 10 meter per second kuadrat. Bagian A, ditanyakan kecepatan awal bola. Oke. Untuk waktu 16 sekon untuk naik dan turun artinya perpindahan benda atau perpindahan bola sama dengan 0. Kita bisa menggunakan persamaan H sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. Dengan perpindahannya 0, V0-nya dicari, waktunya 16 sekon, dikurangi setengah, gravitasinya 10, dan waktunya 16 sekon dikuadratkan. Oke, 10 dibagi 2, 5. 5 kali 16 dikuadratkan, kita pindah ruaskan. Negatif menjadi positif, artinya 5 dikali 16 kuadrat sama dengan V0 dikali 16. 16 kuadrat, maka V0-nya 5 dikali 16 atau setara dengan 80 meter per sekon. Bagian B ditanyakan tinggi maksimum yang dicapai bola atau H maksimumnya. Ingat, pada gerak vertikal ke atas, kecepatan pada ketinggian maksimumnya adalah 0. Oke, untuk menyelesaikan yang bagian B ini, kita bisa menggunakan
VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Kecepatan akhirnya 0. Kecepatan awalnya 80. Dikuadratkan, dikurangi 2 kali gravitasinya 10 dikali H yang ditanyakan. Oke, 2 kali 10, 20. Dikali H berarti 20H. Negatif, pindah ruaskan jadi positif. 20H sama dengan 80 kuadrat. Maka H adalah 80 kuadrat itu 6.400 dibagi 20. Hasilnya 320 meter. Contoh soal kedua. Sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian 180 meter dari atas tanah. Berarti diketahui ketinggiannya 180 meter di atas tanah dengan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Oke, bagian A. Kecepatan benda setelah bergerak selama 3 sekon. Setelah 3 sekon, kecepatan bendanya berapa? Kita bisa menggunakan persamaan Vt sama dengan G dikali T. Gravitasinya 10, waktunya 3 sekon. Maka kecepatannya 30 meter per sekon. Bagian B, tinggi benda dari tanah setelah bergerak 3 sekon. Ingat, tinggi benda awalnya itu 180 meter. Setelah 3 sekon dia akan jatuh sejauh apa? Itu yang dicari dulu. Maka nilai Y sama dengan setengah GT kuadrat. Setengah kali 10, waktunya 3 dikuadratkan. 10 dibagi 2, 5. Maka Y-nya 5 dikali 3 dikuadratkan, 9. Y-nya itu 45 meter. Artinya benda sudah jatuh sejauh 45 meter. Sekarang benda ini ada di ketinggian berapa? Berarti Y-nya itu 180 dikurangi 45 atau setara dengan 135 meter dari permukaan tanah. Selanjutnya, sesi rangkuman. Nah, pada pembelajaran hari ini kita belajar mengenai gerak vertikal, di mana gerak vertikal itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama gerak vertikal ke atas, yang kedua gerak vertikal ke bawah, dan yang ketiga gerak jatuh bebas. Nah, contoh dari gerak vertikal ke atas adalah seseorang yang melempar bola vertikal ke atas atau melempar benda apapun vertikal ke atas. Yang kedua, gerak vertikal ke bawah. Contohnya seperti seseorang yang sedang mendribble bola basket. Jadi ada kecepatan awalnya. Dan yang terakhir, gerak jatuh bebas. Contohnya seperti seseorang yang sedang melakukan skydiving atau buah yang jatuh dari pohonnya. Artinya, gerak jatuh bebas ini gerak benda yang jatuh secara sukarela atau kecepatan awalnya 0. Inilah akhir dari pertemuan kita pada gerak vertikal ke atas, sekaligus juga menutup pertemuan kita pada bab kinematika gerak lurus. Pesan dari Ibu, semangat pagi and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.